Setelah sebelumnya kita belajar menghitung daya yang dikandung di dalam air pada ketinggian tertentu, dan kemudian belajar menghitung daya akhir yang dihasilkan oleh generator. Pada pelajaran ini kita mempelajari tentang turbin air dan bagaimana memilih turbin yang cocok untuk kondisi sumber air dan beban yang kita miliki. Memilih ukuran dan jumlah turbin yang paling sesuai untuk suatu proyek energi air adalah proses yang rinci. Ini melibatkan analisis teknis, lingkungan, keuangan, dan pertimbangan lainnya. Turbin yang paling murah mungkin bukan solusi terbaik untuk head dan Q atau flow rate yang tersedia. Pedoman pemilihan turbin yang akan disampaikan di sini mencangkup prosedur pemilihan berdasarkan pertimbangan teknoekonomi turbin dan sistem pengaturan untuk kapasitas unit hingga 25 MW. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaru tentang energi terbarukan dan efisiensi energi dari kanal ini. Jenis turbin air. Jenis turbin air menunjukkan cara bagaimana air menyebabkan penggerak turbin berputar. Turbin terdiri dari dua kelompok besar, yaitu tipe reaksi dan tipe impuls. Turbin reaksi beroperasi dengan penggerak turbin dibanjiri penuh oleh air dan menghasilkan torsi karena adanya reaksi tekanan air menahan bilah penggerak. Sedangkan turbin impuls beroperasi dengan penggerak berada di udara dan mengubah energi tekanan air menjadi energi kinetik dari semburan yang menabrak cangkir penggerak untuk menghasilkan torsi. Turbin reaksi terdiri dari turbin Francis atau aliran campuran, turbin aliran aksial, dan turbin kinetik. Turbin aliran aksial terdiri dari bilah tetap atau propeller dan bilah pitch variable atau kaplan. Bilah tetap atau propeller terdiri dari turbin bulb, straw flow, dan tube. Sedangkan jenis turbin impuls terdiri dari dua jenis utama, yaitu Pelton Wheels dan cross flow. Setelah ini kita akan membahas jenis-jenis turbin tersebut satu persatu. Prinsip kerja sebagian di antaranya akan ditunjukkan dengan video. Turbin Francis. Turbin Francis memiliki inlet berbentuk spiral. Bilah pemandu mengarahkan air ke runner atau penggerak. Aliran air radial bekerja pada baling-baling runner, menyebabkan runner menjadi berputar. Bilah pemandu dapat disesuaikan untuk operasi turbin yang lebih efisien untuk berbagai bilah pemandu dapat disesuaikan untuk operasi turbin yang lebih efisien untuk berbagai kondisi aliran air. Turbin Francis paling cocok untuk lokasi dengan arus tinggi dan head rendah sampai head sedang. Efisiensinya sekitar 90%. Rancangan dan produksi mahal, tapi bisa beroperasi selama puluhan tahun.
Turbin propeller. Turbin propeller memiliki runner dengan 3-6 buah bilah. Air mengenai semua bilah terus-menerus. Air melalui pipa dengan tekanan konstan. Lengkungan bilah bisa tetap dan bisa disesuaikan. Jenis turbin propeller adalah bulb turbine, Straflo, tube, dan Kaplan. Turbin bulb atau tubular dirancang untuk operasi di dalam tabung atau pipa saluran air. Sebuah bulb besar yang menampung generator. Wicket gate dan runner diletakkan di tengah-tengah pipa air. Straflo Kaplan. Turbin Straflo adalah turbin aksial dengan generator di luar saluran air, terhubung ke runner. Turbin Kaplan pada dasarnya adalah baling-baling dalam tabung dengan bilah dapat disesuaikan atau diubah. Ini adalah turbin aliran aksial yang berarti bahwa arah aliran tidak berubah saat melintasi rotor.
Pelton Wells. Pada turbin Pelton Wells terdapat nozzle. Nozzle adalah ujung pipa yang menyemprotkan air ke dalam sudu-sudu turbin. Nozzle mengarahkan aliran air secara penuh tekanan ke barisan cawan yang dipasang di bagian luar roda. Turbin Pelton Wells cocok untuk head yang tinggi, tetapi debit rendah. Kapasitasnya bisa mencapai hingga 200 MW. Turbin cross flow. Turbin cross flow berbentuk drum. Dia memanjang bagian nozzle persegi panjang, diarahkan ke baling-baling yang melengkung pada runner, berbentuk silinder. Ini disebut juga dengan blower sarang tupai. Air mengalir melalui baling-baling dua kali. Aliran pertama, air mengalir dari luar bilah baling-baling ke dalam. Aliran kedua, dari dalam kembali keluar. Turbin ini digunakan pada aliran air yang lebih besar dan head lebih rendah dari turbin Pelton. Turbin kinetik. Turbin kinetik juga disebut sebagai turbin aliran bebas. Energi kinetik air yang mengalir digunakan untuk turbin ini, bukan energi potensial dari head. Beroperasi di sungai, saluran buatan manusia, air pasang surut, atau arus laut. Turbin kinetik tidak memerlukan pengalihan air. Sistem kinetik tidak memerlukan pekerjaan sipil yang besar. Turbin kinetik dapat menggunakan struktur yang sudah ada seperti jembatan dan kanal.
Ini adalah turbine application chart atau grafik penggunaan turbin air. Sumbu X adalah laju aliran air dalam meter kubik per detik, sumbu Y adalah head. Sedangkan garis-garis diagonal yang berwarna hitam adalah kapasitas daya. Sebagai contoh, jika kita memiliki lokasi dengan head 300 meter dan laju aliran 15 meter kubik per detik, sebagaimana ditunjukkan dengan lingkaran merah, maka melihat posisi lingkaran merah tersebut, turbin yang cocok adalah turbin Pelton dan turbin Francis. Adapun kapasitas turbin adalah sekitar 70 MW. Tabel ini menunjukkan panduan pemilihan turbin menurut head. Net head yang tersedia untuk turbin menentukan pemilihan jenis turbin yang cocok di lokasi tersebut. Laju aliran menentukan kapasitas turbin. Terlihat bahwa turbin Francis cocok untuk head 65-125 meter. Turbin propeller cocok untuk head 90-110 meter dan turbin Kaplan sesuai untuk head 65-125 meter. Grafik ini memperlihatkan efisiensi turbin air. Terlihat bahwa turbin Pelton dan Francis memiliki efisiensi yang paling tinggi dibandingkan dengan turbin-turbin lain. Baiklah, kita sudah mempelajari berbagai jenis turbin yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga air. Kita juga sudah belajar bagaimana memilih turbin setelah kita mengetahui head dan laju aliran di lokasi sumber daya air kita. Dengan demikian, pelajaran tentang pemilihan turbin air kita akhiri sampai di sini.